Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di channel ini. Semoga sehat selalu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari discontinue jurnal oleh Scopus ya. Di pertemuan berikutnya, sebelumnya sudah dicantumkan, sudah diterangkan bahwa jurnal Scopus itu adalah jurnal yang tertinggi. Ya. Baik, langsung saja kita coba secara materinya, langkah-langkah bagaimana menghindari discontinue, ya, ini khusus untuk panduan bagi para publisher ya, atau pengelola jurnal ya, khususnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yakni discontinue atau apa, dicabut akreditasinya ya. Kalau di Sinta Indonesia ya, mesin pengindeks atau akreditasi jurnal adalah Sinta ya. Kemudian kalau di internasional atau yang bereputasi ada Scopus, ada apa itu, POS ya. Baik, saya akan coba share di sini. Yang pertama yang perlu diketahui, apa itu sebenarnya Scopus ya. Scopus itu apa? Nah, jadi di Scopus ini khususnya untuk para akademisi, dosen ya, yang hendak mengajukan kenaikan pangkat ya, baik itu lektor kepala ya, ataupun guru besar, itu bisa eh, atau diwajibkan melampirkan karilnya atau karya tulis ilmiahnya yang dipublish di publisher atau jurnal yang sudah terindeks Scopus ya, atau BOS ya, atau international bereputasi. Jadi yang diakui oleh Dikbud, Kemenak ya, sampai saat ini adalah dua mesin pengindeks itu, yakni Scopus dan WOS ya, yang bisa diajukan atau diakui untuk pengajuan kenaikan pangkat ya. Bisa kita cek di sini ya. Nah, ini pengajuan eh, kenaikan jabatan ya di Sister untuk guru besar, bisa dicek di websitenya pusatinformasi.sister.kemdikbud.go.id ya. Ini untuk kampus di bawah naungan Kemdikbud ya. Nah, nanti di Kemenak menyelesaikan. Nah, ini ya, kemudian PHK-nya, regulasinya, mana peralihan dosen, kenaikan jabatan ya. Kita cek di sini alurnya, cara registrasinya, ajuan, kemudian registrasi akun, regulasinya, pendukung materi paparan, regulasinya ini. Materi paparan, regulasi, materi diseminasi ya, sosialisasi kerja dosen ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tahun sekarang, mulai tahun ini sudah mulai terintegrasi ya. Dari para dosen yang belum mempunyai akun Sister bisa
mendaftar ya. Atau bahkan sudah tutup Pak. Oke, kita lanjut saja langsung saja ke ini. Penyebab pemberhentian jurnal oleh Scopus atau discontinue oleh Scopus ya. Jadi yang pertama ada jadwal penerbitan yang tidak teratur ya. Jadi jurnal yang tidak terbit secara konsisten ya itu dapat dianggap tidak memenuhi standar kualitas penerbitan. Kemudian yang kedua adalah kualitas editorial ya. Ini juga menjadi acuan ya, yang menjadi penilaian. Kemudian selanjutnya adalah tingkat citasi ya. Tingkat citasi ini sangat mempengaruhi ya, karena apa itu citasi jurnal itu eh, sama dengan apa, mengutip ya, tingkat kutipannya. Kemudian praktik penerbitan yang tidak etis ya. Kemudian keterbatasan keberagaman konten ya. Jadi jurnal-jurnal hanya fokus pada satu topik saja ya, tidak ada novelty ya di situ ya. Jadi contoh saya pernah mengirimkan atau konsultasi dengan publisher ya, YIN Manado ya, itu berkaitan dengan fokus novelty jurnalnya Asyirah ya. Al-Syirah itu fokus di Muslim minoritas ya. Jadi Scopus memilih atau meng-ACC fokus dari jurnal tersebut ya. Kemudian misalnya ada jurnal lainnya Al-Istinbat ya, di Ensurup ya, itu fokus di law ya, Islamic law ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal kita melihat fokus and scope-nya di websitenya. Oke, langsung saja strategi yang perlu dihindari, menjaga konsistensi penerbitan ya. Jadi pengelola, para editor, reviewer, pengelola jurnal ya khususnya itu untuk perlu menjaga konsisten penerbitan ya. Kemudian tingkatkan kualitas editorial dan proses berreview ya. Ini korespondensi riwayat peer review ya. Itu perlu disimpan ya di penyimpanan eksternal ya. Fokus pada visibilitas rasional ya. Kemudian praktik penerbitan etis, diversifikasi konten, nah ini yang tadi disinggung ya. Kemudian perhatikan metrik citasi ya, itu kemudian komunikasi dengan Scopus juga penting ya. Itu nanti ada menu facts ya di Scopus ya, bisa kita cek di sini. Menu fact tanpa login ya itu bisa kontak us dengan Scopus. Ini para pengelola juga sebaiknya sering berkomunikasi dengan pihak Scopus ya. Pernah saya itu menanyakan di mana kantor Scopus ya. Jadi secara umum kantor Scopus itu tidak ada ya. Jadi walaupun ada cabang-cabangnya di seluruh dunia ya, namun timnya itu mungkin versinya versi daring ya, lain. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti halnya apa sabotase data atau lain sebagainya, maka Scopus itu tidak ada kantornya ya. Namun secara historis memang Scopus ini dari Belanda ya awalnya, sebelum ada online ya. Nah, ini ada menunya ya tadi ya, mana? Eh, ini menu tanda tanya di atas kanan atas, kemudian ada support center, tutorial, konten us ya. Kontak us ya, di sini bisa via email, via chat atau by phone itu lebih jelas ya. Oke, kita lanjut. Jadi pada simpulannya menjaga jurnal agar tetap terindeks oleh Scopus ini tidak menjadi hal yang mudah ya.
Jadi perlu kegigihan, ketekunan ya. Jadi soal tulis menulis ini sebenarnya sebuah keterampilan ya. Dan keterampilan itu bisa dibangun melalui apa? Kebiasaan ya. Terbiasa menulis, misal sehari menulis satu paragraf atau dua paragraf ya berkaitan dengan apapun ya. Itu untuk melatih kita tampil dalam hal uktub ya, kataban atau write ya, write in apa, komputer, Word ya, di kertas ya. Oke, kita contohkan di sini contoh-contoh jurnalnya. Contoh-contoh jurnalnya bisa kita cek di sini ya. Mana kemarin saya sudah, nah ini ada Al-Istinbat ya. Ini jurnal yang terindeks Scopus, kemudian Al-Ahwal, jurnal Kalijaga ya, Samarah ya, jurnal Pendidikan Islam, Al-Suruna ya, Juris, bidang syariah ya, Amilah, Al-Ahkam, Ahkam, Syar'iyatullah ya, Gestur ini yang hukum umum ya, Ulmuna, yang religion studies, Al-Maslahah ya, Milah, UI ya, ada hasilnya dan seterusnya. Kemudian discontinue by Scopus ada, saya contohkan di sini Namibia Studies ya, ini discontinue 2023 ya. Kemudian ini yang berpotensi discontinue ya, karena ini ada yang ini kelebihan publikasi ya. Ini masuk pada konsistensi penerbitan ya. Jadi saya contohkan di sini tadi jurnal apa? Lifestyle ya. Di sini kita cek di sini kopi, kemudian kita cari di sini shotnya ya, shotnya. Ini ada pilihan, ada subject area, title ya, publisher, ISSN, kita pakai ISSN saja. Copy, paste, ya ini nama jurnalnya, kita cek di sini. Mengapa dia berpotensi untuk apa di discontinue oleh Scopus? Karena lihat kontennya. Scopus content coverage sejak 2001 dia eh, atau yang diindeks hanya 3 dokumen. Kemudian 2022 6 dokumen, 2023 7 dokumen. Tiba-tiba 2024 177 dokumen yang terindeks oleh Scopus. Ini makanya berpotensi discontinue. Ini Portugal, Portugal ya, pabrik Portugal. Kemudian tahun 2025, sekarang masih tahun 2004 ya, November. Ini sudah di tahun 2000, untuk volume 2025 sudah ada 6 dokumen yang diindeks. Kita cek websitenya, website OJS-nya. Nah, ini jurnalnya, ya, websitenya. Kita cek di sini, hmm, tahun 2025, back issue. Kita cek di sini. Nah, ini continuous publication ya. Volume nomor 5 tahun 2005, volume 5 nomor 2 2005 ya. Ini sudah ada di sini. Padahal sebenarnya ini sah-sah saja. Jadi karena penempatan penempatan ini volume saja ya. Kemudian kita cek di sini ada volume nomor 5 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada sekitar 30-an ya. Ada sekitar 30-an. Volume 5 nomor 2. Nomor satunya kita cek 1 2. Dan sebenarnya ya, sekitar sama lah 30-an lebih lah.
Nah, itu yang baru di ACC oleh Scopus ada 6. Udah di tahun 2000, volume tahun 2005, 25. Kemungkinan nanti ini juga akan banyak ya ini. Saya mengirim di sini ini cepat ini, 3 hari sudah langsung dapat notifikasi untuk pembayaran. Kita cek ini fee-nya. Nah, ini artikel chargernya ya. 750 ya. Kemudian saya minta untuk sekitar 11 juta ya. Meminta tadinya ini kalau tidak salah 900 ya. Kemudian ini mungkin karena terlalu mahal mungkin ya. Kemudian diturunkan. Kemudian kemarin saya juga dibalas berapa? 600 kalau nggak salah diskon. Kemudian saya mengajukan apa? Free ya. Saya contohkan di sini. Ini cuma berapa hari ya. Nah, ini sudah kopedit punya saya tinggal bayar ya. Ini riwayatnya bisa kita cek. Saya submit di sini itu submissionnya Juli 2024 ya. Kemudian bulan apa reviewnya ini ada di subjeknya 29 ya. 29 pukul 11.29. 29 ini 27, 28, 29. 3 hari ya. Ada notifikasi, nah ini decisionnya ya. 900 ya kan? 960 ya. Kemudian saya mengajukan, nah ini nomornya, mengajukan apa? Request for publication free ya. Ini kemudian dijawab lagi itu 600 ya. Ini jawabannya. Nah, kemudian kemarin terbaru saya mengajukan free lagi 11, 15 Februari, apa 15 November free ya. Saya mendaftarkan diri menjadi reviewer di sini belum di ACC ya. Ini cepat. Kemudian, tapi ini berpotensi discontinue ya. Kita cek apa eh, daftar list fokusnya ya, yang discontinue. Kita cek. Ini kita close saja. Atau kita cek terlebih dahulu editor and reviewer ya, atau pihak pengelola lah. Pengelola di sini ada editorial timnya. Mana? Nah, ini editorial timnya. Biasanya kalau yang hendak terindeks Scopus atau yang sudah terindeks Scopus itu dari belahan dunia editornya atau reviewernya ya. Ya paling tidak 3 atau 4 eh, negara yang berbeda ya. Kita contoh di sini editor timnya ada Prof. Gabriel Lopes ya, Amerika, Portugal ada Prof. Liliana, Meksiko ada Prof. Josh Reis ya, ada Prancis, berarti 1, 2, 3, 4 ini sudah cukup ya memenuhi 4 ini. India, wah banyak ini. Reviewernya, reviewernya mana? Reviewer. Reviewernya ini mana? Double blind ya. Jadi 2 reviewer. Nah, accepted, minor, kayak lah. Kemudian proses reviewernya mana? Daftar reviewer. Daftar reviewernya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penulis apa? Editor ya atau reviewer dari 3 negara atau 4 negara ya. Penulisnya di jurnal ini juga 3 atau 4 ya, tiap volume. Kemudian apa lagi? Kualitas naskahnya atau proses review prosesnya itu ada ya. Jadi walaupun 3 hari asal proses reviewnya jelas, benar, ini standar ya. Nah, itu
Jadi masalah discontinue atau tidak discontinue atau berpotensi discontinue itu sebenarnya berhaknya pihak Scopus ya. Mau reviewnya prosesnya 3 hari, sehari ya. Nah, itu nanti akan dinilai secara berkala oleh Scopus ya. Tadi mana daftar listnya? Daftar list Scopus short list di sini. Scopus discontinue short list di sini bisa kita cek download ya secara free tanpa login ya, tanpa login. Saya tidak login ini. Oke, kita download. Oke, oke. Kita cukup, cukup besar ya, 27 MB. Kita tunggu. Oke, kita tinggalkan. Kita cek terlebih dahulu penulisnya. Oke, back issue. Tadi editor sudah oke ya. Kemudian selanjutnya penulisnya kita cek di sini. Kita sampel saja tahun 2004, 2004 ya, 2004, 2005 nanti lah. Yang 2000 berapa ini? Volume padahal masih tahun ini ya, tapi sudah ya ini kebijakan editor ya, suka-suka editor. Nah ini ada kita cek saja satu sampel saja ya, sampel dua yang banyak tuh ya, banyak orangnya. Nah ini, jadi ini 3 orang. Siapa ini? Oh Wenjin, Rosita. Kita cek orang mana ini? Satu orang China, satu orang Malaysia, ketiga orang Malaysia. Ini ya, ini Portugal, penulisnya dari luar Portugal. Ya, oke berarti ya. Korea USA. USA ini. Oke, kita lanjut. Ada 8 penulis. Uswatun Hasana. Ini sepertinya orang Indonesia ini. Kita cek. Brawijaya. Terus mana lagi? Indonesia. Indonesia lagi. Indonesia. Kemudian Indonesia. Ini. Indonesia juga. Kemudian Indonesia. Indonesia. Indonesia semua ini. Dari Indonesia ini. Kemudian ada lagi 9 penulis juga. Natalia. Ini orang asing kan? Rusia. Rusia, kemudian Rusia lagi, Moskow, ya, Rusia. Terus yang terakhir 9 Rusia, Rusia semua ini. Jadi cukup bagus ini ya, jurnal ini. Journal of Lifestyle ya. Namun ini saya cek ISN atau ISSN printnya tidak ada ini. Hanya elektrik ISSN ya. Yaitu kebijakan Scopus lah, meng-ACC-nya. Oke, kita cek tadi yang discontinue ya. Yang discontinue di sini kita cek atau ISSN-nya. Nah, ini kita cek di sini. Ini yang disetujui, ada yang accepted ya per Oktober, September ini. Discontinue per September ada juga di sini ya. Kita cek yang Namibian tadi, Namibia. Oke, nah ini ada ya jurnalnya terdeteksi. Oke, kita tandai ya. Tandai karena ini discontinue ya. Mengapa dia discontinue? Kita cek ISSN-nya. Oke, kita copy. Kita cek ISSN. Jurnalnya. Namibia. Mengapa Namibia itu discontinue atau dihentikan oleh Scopus ya? Dan jurnal yang sudah terindeks Scopus namun discontinue, maka dia akan menjadi jurnal internasional saja. Jadi di Indonesia atau secara umum, jurnal itu terbagi, ya, kalau di Indonesia ada 2 ya, jurnal nasional, ya, jurnal nasional terakreditasi, ya, kemudian jurnal tidak terakreditasi, ya, ada 3. Di internasional di dunia juga sama. Jurnal internasional bereputasi, ya, itu terindeks Scopus atau WOS. Kemudian jurnal nasional saja. Nah,
Kemudian nasional internasional tidak terakreditasi. Nah, ini Namibia termasuk dalam kategori jurnal terindeks jurnal internasional bereputasi sebelum tahun 2000 berapa? Ini discontinue kapan ini? 2023 ya, discontinue 2023. Sebelum 2023 dia masih jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus ya. Nah, sekarang dia menjadi jurnal internasional saja ya. Bisa kita cek mana Scopusnya. ISSN-nya kita cek short-nya. Ini untuk mengeceknya ISSN masukkan ya. Nah, ini Namibian Studies. Ini mana ya? Daerah mana ini? Ah, coverage discontinued in Scopus. Ini sejak 2017 sampai 2003 terindeks Scopus. Namun 2023 discontinued ya. Ini atau dihentikan oleh Scopus. Mengapa? Karena satu, konsistensi penerbitan ya. Kita bisa cek konsistensinya, mana arsipnya, current arsipnya kita cek di sini, atau kita langsung bisa cek di sini Scopus kontennya 12, 12, 7 ya. Ini harusnya jangan 7, paling tidak 10 lah atau 12 ya. Ini juga 15, 18, ini baru 2. Itu makanya tidak konsisten. Kita cek penerbitannya 2024, isunya ada berapa ini? Dalam 1 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 2003 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3. Ada special issue juga ini. Wah, tidak konsisten ini. Ini banyak. Wah, ini tidak konsisten. Jadi discontinue oleh Scopus. Kemudian yang kedua, kualitas editorial proses peer review. Jadi mungkin di discontinue karena tidak melampirkan proses review, ya. Hanya langsung terbit gitu. Kemudian editorial. Bagaimana mengetahui kualitas editorial? Yang pertama secara administratif, editorial team punya ID Scopus. Kita cek editorial teamnya atau pernah menulis di Scopus. Editorial team ini tidak lengkap namanya si anak afiliasinya mana ya. Ini dari Playo, Thailand, Irak. Ini cuma segini ini editorial teamnya. Kemudian reviewernya mana coba reviewernya? Reviewer proses review. Ya proses reviewnya cuma seperti ini ya. Tidak terlalu jelimet. Nah, kita cek Zheng Wang, dia punya ID Scopus tidak? Kita cek di sini. Short, author search. Kalau sources ini untuk jurnalnya, author search-nya untuk penulisnya. Kita cek namanya dibalik ya. Nama pertama Wang, nama kedua nama Zheng Wang. Kita cek dia punya ID Scopus tidak? Wah, banyak ini. Namun afiliasinya tidak jelas. Maksudnya di sini tidak dicantumkan Zheng Wang, Jimmy, Associate Editor ya. Editor in Chief-nya Zheng Wang. Zheng Wang ini afiliasinya mana? Ini ada wah, ada nama yang sama terus yang mana gitu. Jadi discontinue karena tidak mencantumkan afiliasi secara lengkap ya. Ini fatal ini. Fatalnya apa? Dia editor in chief loh. Editor in chief itu seharusnya jelas ya. Harusnya jelas proporsinya, afiliasinya ya. Afiliasi itu cukup satu saja lah, jangan banyak-banyak. Misal
mengajar di 3 kampus, ya satu saja afiliasinya. Yang mendominasi, semisal Zheng Wang ini punya afiliasi berapa? Andai ini namanya ya satu zat satu Zheng Wang, terus ada lagi mana? Ini ada juga yang sama ya. Semisal dua, tiga ya, ingat ya, ada 3-1 di Northwest Political University ya, China, kemudian LTD ya, Yaxing, ada 4 afiliasi semisal ya. Semisal yang mendominasi dokumennya itu 599, kemudian Zheng Wang lainnya 300 ya. Udah yang dominasi saja, yang ini saja, Shanghai Institute ya, eh, China, China. Ini seperti itu. Kemudian siapa? Jimmy. Jimmy siapa namanya ini? Jimmy siapa? Contoh lah yang ada afiliasinya Abdurrahman ini, Langor Malaysia. Let's check. Dia punya ID Scopus tidak? Artinya kalau punya ID Scopus, dia pernah menulis di jurnal yang terindeks Scopus seperti itu ya. Jadi itu sebagai penilaian oleh Scopus ya. Oleh Elsevier sebagai penilaian. Ah, ini ada 57 dokumen. Ini ada negara kota namanya nilai, kota nilai. Ini keren, Malaysia. Penasaran saya. Nilai Nigiri 9 Malaysia. Oh, kelas inti ya. Oke. Kita lanjut inti International University. Coba kita cek. Ya, betul. Kemudian siapa? Warat. Prof. Warat ini orang mana? Kita cek. Nah, ini ya. Kemudian kita enter namanya. Nah, ini ada 2 afiliasi, tinggal pakai yang mana ya? Sama-sama Thailand, sama-sama Phayao, sama-sama University of Phayao. Wah, Phayao. Ya, namanya sama. Ada satu penulis, satu ini kenapa beda? Nah, tidak tahu. Phayao, Phayao. Ini ya betul. Ini ya. Kemudian kita sampel lagi, ini tidak, ini studies mana, afiliasi mana, negara mana afiliasinya ya. Jadi ini discontinue salah satunya. Kemudian kenapa discontinue? Fokus dan fasilitas internasional. Nah, ini juga penerbitan etis, nah mungkin kurang etis ya. Di value kontennya, konten-kontennya eh, sesuai dengan scope tidak ya. Semisal mana? Fokus and scope-nya about di jurnal. Jadi sebenarnya fokusnya ke apa? Kita cek di Simago ya. Di Simago juga bisa kita cek. Simago dia fokusnya itu publishernya tidak satu Jerman. Continue tahun 2023 ini. Share-nya otomatis ya. Ini kayak kita yang ini ya, alis timbat. Oke, ini saya mereview, menjadi reviewer di sini ya, di alis timbat ya. Ini editorial team, kita cek ada Prof. Musda Asmara ya, kemudian apa Laras bisa ya, suruh. Ada dari Belgia, Malaysia ya, ini yang internasional, Jerman ya, Arab, Nigeria ya, Pakistan, Indonesia ya. Editor itu berapa negara? Satu, Italia, dua, tiga, ya, cukup 4. Banyak negara ini. Lebih dari 3, lebih dari 4 ya. Editornya Indonesia semua ya. Kemudian reviewer. Reviewer kita cek. Mana reviewer? Ini reviewernya. Ini reviewernya Indonesia semua. Ada yang Malaysia ini. Ada yang Malaysia ya. Ada yang Malaysia, Aceh, ya, Batu Sangkar. Saya mana saya? Ah, ini saya ini nih.
Ini yang saya di sini reviewer Q1 ya, alis Timbat dengan hukum ini fokusnya di religious studies sebenarnya ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi para ini contohlah yang kualitas editorial team, kemudian reviewer ya, proses reviewnya ya, eh, itu yang agar terhindar dari discontinue atau dihentikan oleh Scopus. Kemudian diversifikasi, perhatikan matriks citasi ya. Bisa kita cek ya. Mana? Al istimbat. ISSN-nya mana ya? ISSN-nya. Kita cek di sini saja. Al-istinbat. Ya. Kita cek di Excel, file Excel yang tadi kita download ya. Accepted. Nah, ini. Nah, ada ya, ada, ada. Kita hijau. Al-istinbat adalah hukum Islam, hukum keluarga apa hukum Islam. Ini ISN-nya biasanya aktif 2019 sampai 2024. Mana jurnal tipenya ya, jadi ada yang buku, ada yang jurnal ya. State Institute of Islamic Studies ya, IAIN di Curug ya. Kemudian Social Science ya, Arts Humanity ya kategorinya. Ini cukup bagus ya. Kita cek para penulisnya mana? Penulisnya kita cek. Reviewer oke, editor team oke, proses reviewer tinggal kita cek di itu Elsevier yang cek ya, Scopus. Mana? Plagiarism, kemudian public, focus, reviewer. Ini proses review. Double blind ya, proses reviewnya. Nah, jadi selengkap mungkin ya konten-kontennya itu dicantumkan. Peace ya atau ABC kalau ada ya. Kalau free ya free mana? Author piece ya di sini. Ini submission zero USD ya. Kemudian artikel publication 400 berapa sekarang 400 itu 6 juta ya. Murah ya. Nanti ada yang mahal lebih mahal. Ada yang mahal. Kemudian penulis ya. Penulisnya kita cek di sini. Misalnya ini 2000 volume 1, volume 2 di sini ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 ya. Ada 19 naskah ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vs 19 ya lumayan. Kita cek al-istimbatnya mana? Shotnya, ISSN-nya, ISSN-nya mana? Al-istimbat. Fokusnya, kontennya kita cek. Nah ini. Yes, currently separate by Scopus 2019 sampai 2024 ya. Art Humanity, nah ini 16, 18, 22, 30, 33, 23. Nah ini 2004, 2023 ya. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan sampai 100 lah. Kayak tadi mana itu? Ini yang Namibian ini. Mana? Bukan, yang satu lagi itu. Yang berpotensi, ya, berpotensi SDGs. Ini yang ini nih. Ini kan kalau yang SDGs kan yang SDGs
lifestyle USA ini kan 172 jomplang ya, puluhan menjadi ratusan, apa satuan menjadi ratusan, harusnya bertahap ya, atau paling tidak ya seperti inilah, seperti ini. Namun editorial team ya, reviewer, editor yang ini bagus ya, jelas. Dan proses reviewnya juga yang jelas ya. Kemudian selanjutnya adalah udah jam 8 ya. Malam minggu ini ya, malam minggu malam harusnya ini dengan keluarga ya. Dan sebentar al-istimbat sudah, kemudian ini lifestyle sudah, kemudian kita konten penulisnya Irak ya, ini ya al-istimbat ya, ini suruh volume 9 nomor 1 ya. Indonesia, 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 Thailand ya, ini Thailand. Kemudian Irak, Malaysia, Indonesia ya, collab ini. Kemudian Indonesia, Indonesia, rata-rata Indonesia, rata-rata ini ya. Irak, ya, Ukraine ada juga ya. Ukraine, Ukraina. Ya. Kemudian yang lainnya, coba kita lihat, cek. 9 nomor 1, 9 nomor 2, Ukraine. Oh, tadi saya ini nih, Indonesia, Indonesia. Ya, seperti itu ya. Jadi kualitas kutipan, kualitas kutipan juga sama ya. Kita cek di kutipannya, bisa cek. Kalau kutipan itu mana? Hmm. Side score poll 23. Kemudian side score-nya, nah ini kita cek ya di sini ya. Misal yang saya ya. Jadi mengapa jurnal Indonesia itu jarang ya, jarang yang terindeks, apa, jarang yang diskontinu oleh Scopus, karena para publishernya itu memanage dengan baik, maksudnya sitasi itu penting ya. Jadi saling mengutip, maksudnya naskah itu harus terkutip ya. Contoh ini yang saya ini ada 6 dokumen ya, ini salah ini 7 dokumen. Citation 2 ya, ini yang Ari salah ya. Kemudian Petita Win Aceh ya, 2 citation. Kemudian Almanahij Win Saizu Purwokerto, 2 citation ya. Milah Milah Journal of Religious Studies UII ya, Yogyakarta, 5 citation. Kemudian yang Istimbat ini 5 citation juga. Kemudian, nah ini banyak juga yang YN Manado, Asyir A, ada 10 yang mengutip ya. Building, ini yang Al-Ihkam YN Madura ya, ini 21, ini yang paling banyak. Ini karena ini naskah Scopus saya yang pertama ini tahun 2021 ya. Ini waktu kuliah. Ini mata mata kuliah apa? Filsafat Hukum Islam kalau nggak salah ini. Profesor Nur Rahman, Win Sunan Gunung Jati Bandung ya, itu makalah saya di submit di sini, kemudian namun saya lupa ini ya, harusnya dosen dicantumkan namanya di sini. Ini saya kolaborasi dengan dosen Setiama Banjar ya, Tobruri juga dengan guru PNS teman sekelas juga ya. Kemudian citation sudah, kita cek citation yang lain. Namibia ya. Kita coba cek dia disitasi apa tidak. Contoh yang 2022. 2022 ada 18 dokumen ya.
Namibian tahun 2022. Tahun 2022, wah ini banyak volumenya, jadi aduh, sampel saja lah. Sampel saja di sini penulisnya Cletus Ligwa, ya kita cek autornya, dia visitasi apa enggak. Nah ini ada 7 dokumen dari Namibia, Namibia nih ya, sini. Citasinya kita cek 000. Nah, ini tahun 2022. Yang tahun 2022. Nah, 0 ya. Tahun 2022, 0, 0. Nah, ini akibatnya. Karena tidak disitasi, ibaratnya kalau Imam Syafi'i, Madzhab Imam Syafi'i, dia punya gagasan, tapi tidak dikutip oleh murid-muridnya, atau tidak dirujuk oleh orang lain gagasannya, maka ya kurang berkah ya. Maksudnya kurang apa? Tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Ya. Jadi salah satu manfaat sitasi itu kutipan itu salah satu naskah bereputasi atau apa naskah yang baik ya yang dipakai atau yang dibaca atau yang dikutip ya seperti itu ya. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh lagi yang berpotensi discontinue yang ini ya, yang 2024 mungkin terlalu kekinian, kita cek yang 2000, ini sampel saja ya, 2023 ya, katakanlah. 2023, ini. Kita ambil sampel saja di sini, ini yang SDGS Review, ini Portugis. Ya. Kita cek namanya, misal siapa? Silva. Oke, kita cek autornya, dia terindeks enggak? Ya, ada 6 dokumen, ada kopling, ya. Nah, ini kita buka saja. Oke, ini tahun 2023 ya. Mana tadi? Kita cek saja namanya. Wah, 2023 kita cari 2023. Ini ada satu citation ya. Nah, ini cukup baik ini. Bertahan. Jadi kemungkinan discontinue-nya agak susah ya. Namun ini yang mana ini? Oh, ini beda jurnal ya. Ini belum disitasi. Oke, kita copy. Iya, sama. Persis ya. 2023. Ini tahun 2023. Ya. Pas ya. Ada satu citasi. Itu ya, mungkin ya. Itulah bagaimana menghindari agar tidak discontinue oleh Scopus ya. Cara menghindari discontinue jurnal oleh Scopus khususnya untuk para pengelola jurnal ya, bermanfaat. Jadi paling tidak 3 item lah. Editor, reviewer ya, author ya, itu yang punya ID Scopus. Kalau author belum punya ID Scopus ya paling tidak editor dan reviewer ya eh, punya ID Scopus ya. Kalau author biasanya kan semisal belum pernah menerbitkan, nanti ketika menjadi apa penerbit menjadi penulis yang di jurnal yang berindeks Scopus nanti akan punya ID Scopus ya. Contoh di sini semisal tadi mana
Nah, ini ada si siapa? Misal Pak Mehmet ya. Pak Mehmet ini baru punya satu dokumen ya. Jadi kalau satu dokumen itu belum bisa diklik namanya ya. Contoh di sini, contoh di sini Mehmet. Mehmet. Nah, kalau satu baru satu dokumen ini tidak bisa diklik di sini. Minimal dua. Kalau kalau apa ingin diklik dua ya. Jadi memang di salah satu syarat untuk khusus untuk apa guru besar ya paling tidak punya dua dua naskah lah. Naskah yang pertama penulis pertama, di naskah yang kedua penulis tidak pertama tidak apa-apa. Jadi kalau pengajuan guru besar paling tidak sebagai penulis pertama dan menjadi korespondensi naskah. Paling tidak dua dua lah, dua naskah yang terindeks Scopus. Jadi aman. Kalau untuk lektor kepala itu kalau yang belum S2 apa belum S3 dua satu cukup ya. Tapi kalau untuk cari aman sebagai penilaian eh, bagusnya dua ya, dua Scopus ya. Penulis pertama semuanya, penulis pertama. Kalau nggak ya satu nggak apa-apa lah nanti oleh penilai atau asesor untuk kenaikan jabatan fungsional lektor kepala atau guru besar nanti akan mempertimbangkan ya seperti itu. Baik untuk selanjutnya apa lagi? Contoh jurnal lainnya di IUS ya. IUS misal ini saya juga di reviewer juga di sini ya. IUS ini Q berapa? Saya lupa. Untuk cara mudah ya, untuk yang Indonesia bisa kita buka di sini Sintanya ada menu sold ya di sini kuartilnya. Ini baru 2023. Jurnalnya IUS. Kita cek IUS itu keywordnya kalau di mesin Simago belum muncul bisa cek di sini Q3 ya, Q3 4 sini ya. Atau bisa juga di author sini juga bisa ya. IUS mana? Oh ini yang dimasuk IUS-nya yang bukan IUS ini, IUS. Jadi kalau namanya kurang valid bisa mencantumkan apa itu about journal ISSN ya. ISSN. Nah, ISSN-nya kita cek saja di sini. Kemudian kuartilnya kita cek di sini. Oke. Belum ya. Oh, sudah Q4 ya. Q4 in 2023 ya. Kategori hukum, kategori political Q4 juga ya. Istinbar. Ini untuk mempermudah mencari di sini aja ya patokannya ya karena lebih aman di sini yang Sinta ya. Jadi jangan cari di Rex Fokus ya. Jangan cari di sini. Nanti kalau di sini kadang ini jangan di sciencedirect.com yang di sini. Ini terlalu umum ya. Jadi kalau di Indonesia karena misal peneliti atau penulis atau dosen di Indonesia yang mudah untuk dikenal jurnalnya, cari aja di sini. Law Istimbat ini Q1 ya. News ini saya di sini di reviewernya mana mungkin tidak dicantumkan di sini ya. Editorial team ya di sini kita cek ini Q1 ya Q4 ya tadi ya. Mana? Q
Ki berapa tadi? Ki 4 ya. Ki 4. Editorial timnya di sini, nah ini kan jelas ya, nama, afiliasi ya. Jadi biar enak saja, biar apa namanya, Elsevier, Scopus mudah deteksinya. Editorial tim, peer review ya, ini reviewernya ya. Coba, ini ada. Nah ini saya yang use ya di sini. Yang ini reviewnya use ya. Kemudian ini, di yang lain juga jadi reviewer ya. Di Jet UGM sama ya. Reviewer saya juga di ekonomi juga sama di sini yang menjadi reviewer di jurnal. Nah, ini kita cek coba ini Q berapa? Saya lupa Q4 atau Q berapa saya lupa. Di UGM ini Q3. Q3 kemudian editorial timnya ya bisa kita cek di sini ada dari mana saja. Indonesianya, kemudian Pakistan ya satu, dua, tiga ya, tiga ya, empat. Japan ya, Japan, Australia ya, kemudian Pakistan, Malaysia ya, cukup ya. Reviewernya juga kita cek di sini reviewer. Reviewernya Cirebon, Malaysia ya, Surakarta, Malaysia satu, Kingdom dua, tiga, Lengdon, kemudian mana lagi? Norwegia 4 dan banyak lagi. Nah, ini amin. Ini key 3. Kemudian ada juga saya di mana itu? Reviewer. Asyir A. Asyirnya saya tidak cantumkan namanya. Kemudian Milah. Nah, ini Milah yang lumayan mahal ini Milah sekarang. Volt. Kemudian ini Q1 kalau nggak salah. Sudah naik. Milah. Wah, Q2. Masih Q2. Masih Q2 ya. Ini editor timnya. Prof. Yuli. Kemudian yang editorial membernya ada Prof. Umer Kepra ya, ini pakar ekonomi. Ada Jasir Auda ya, Jasir Auda dan seterusnya dan seterusnya. Ini dari Amerika, kemudian Kanada ya, ini lengkap ini. Ini yang editorial boardnya. Saya di sini yang reviewer saja. Reviewer kita cek reviewernya ya. Nah ini saya di sini ya reviewernya ya. Dari Indonesia, Malaysia, Kingdom, Turki ya, di Kairo. Ini aman ya. Fish-nya mana fish-nya? Ini kemarin lumayan. Author fish-nya, nah ini author fish-nya adalah 9 juta rupiah ya. Ini lumayan. Karena ini reviewer editor boardnya ini Jasir Auda, ya. Jasir Auda pakar Makosid ya. Lebih sesuai kepakaran. Ini fokusnya di jurnal ini fokus di religion studies ya. Namun kalau di ini ya di Sinta ini religion studies fokusnya. Kemudian bisa dicek lagi about
jurnal hmm, pasca sarjana di sini. Focus and scope. Nah, focus and scope. Nah, religion studies ya, memang fokusnya di religion studies gitu. Baik, kemudian mana lagi? Ya, autornya. Di sini autornya kita cek Agustus. Autornya semisal Yuli Yohanes ya. Oh ini langsung kebaca ya. Itali ya satu, yang dari luar negeri saja ya satu, Australia ya masih sama. Kemudian Semarang, Yogyakarta, kemudian Kupang ya, Palangkaraya, satu Turki ya, Turki dua, Brunei tiga, satu lagi mana Yaman empat ya. Jadi penulis-penulisnya dari luar Indonesia ya, tiga atau empat penulis yang berbeda dari belahan dunia ya. Jadi itu indikator bagaimana naskah atau kualitas naskah kita itu tetap bertahan di jurnal internasional bereputasi ya seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Saya kira cukup ya. Ini penyebab penghentiannya ya. Jadwal tidak teratur, kualitas editorial rendah ya, citasi rendah, penerbitan tidak etis ya, keterbatasan keberagaman konten ya, kontennya masih mau-mau saja ya. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.